Shalom, selamat pagi semua. Shalom, selamat pagi. Puji Tuhan, di tahun 2024 kembali kita berkumpul di ibadah pertama kita. Mari sama-sama kita katakan Happy New Year kepada sesama kita. Mari bangkit berdiri, kita memberkati. Berikan salam kiri kanan. Happy New Year Selamat tahun baru 2024. Haleluya. Happy New Year semuanya. Jika Anda tidak melangkah maju, maka Anda akan berada di tempat yang sama. 1 Korintus 12 ayat 31 berkata demikian. Jadi, berusahalah untuk memperoleh karunia-karunia yang paling utama, dan aku akan menunjukkan kepadamu jalan yang lebih utama lagi. Ketika seseorang melangkah untuk mewujudkan mimpinya dan berusaha keras untuk hidup dalam kehidupan yang dia angan-angankan, dia akan berhasil. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, mari pagi hari ini kita beribadah bersama-sama dengan penuh antusias, sukacita bagi Tuhan Raja kita. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk jemaat Tuhan. Shalom semuanya. Saya percaya saudara pasti sudah siap untuk menerima berkat pagi hari ini. Amin. Kita bersyukur ya di masuk tahun baru ini, di hari minggu pertama ini kita masih dapat beribadah. Amin semuanya. Mari saudara jemaat Tuhan, siapkan hati kita untuk bersyukur atas semua kebaikan Tuhan yang Dia curahkan bagi kita semua. Mari sebelum kita mulai ibadah, kita masuk dalam hadirat Tuhan dan bersyukur atas semua perbuatan Tuhan yang Dia kerjakan dalam hidup kita. Amin semuanya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur atas semua kebaikan-Mu Tuhan pagi hari ini Tuhan. Terima kasih buat pernyataan-Mu yang luar biasa bagi kami ya Bapa. Kami percaya Tuhan, Engkau selalu ada bersama kami ya Bapa. Terima kasih buat semua yang Engkau berikan pada kami Tuhan. Berkat apapun Tuhan, terima kasih buat segalanya ya Bapa. Ajar kami Tuhan selalu bersyukur apa yang Engkau perbuat dalam hidup kami Tuhan. Kami datang di hadapan Engkau ya Bapa. Layakan setiap kami Tuhan untuk memuji menyembah Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Engkau berkati ibadah pagi hari ini Tuhan. Berkati setiap jemaat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari kita sama-sama untuk mengucap syukur atas semua kebaikan Tuhan. Karena Dia yang selalu menyertai kita setiap hari. Hari-hari yang kita jalani, kita selalu akan rasakan kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bersyukur Bapa. Mari kita angkat pujian kita semua katakan. Kita sama-sama angkat pujian. Hari-hari yang ku jalani, ku selalu rasakan kasih-Mu.
Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami bersyukur Tuhan atas semua anugerah-Mu ya Bapa. Kami percaya Tuhan Kau ada di tengah-tengah kami Tuhan. Layakkan setiap pujian kami Tuhan, karena Engkau yang layak kami puji Bapa. Engkau yang layak kami sembah Tuhan. Terima kasih Tuhan atas setiap kemurahan yang Kau berikan pada kami Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Jadi pujian sembah Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus Tuhan kami percaya Engkau ada bersama kami, bersuka cita di hadapan Engkau. Mari saudaraku yang sama-sama kita mau lebih lagi untuk memuji Tuhan, kita sama-sama katakan amin. Ya, kita siap ya memuji Tuhan di tahun yang baru ini. Ayo kita kerahkan semua kita punya jiwa ini untuk selalu memuji Tuhan. Amin. Kita mau memuji Dia. Setelah tahun ini minggu pertama tahun 2024, penuhi hidup kita semua dengan sukacita, penuhi dengan kita dengan rasa bersyukur selalu. Amin. Mari kita sama-sama kita mau datang di hadapan Tuhan dengan hati bersyukur.
mengucap syukur ya. Maka mari kita mengangkat pujian ini. Segala puji syukur hanya bagi Tuhan. Amin. Saya percaya sudah diberkati sepanjang tahun ini. Maka kita setiap lagu pujian bersyukur dan kepada Tuhan. Apalah hidup kita ini gak ada artinya tanpa Tuhan. Amin. Di awal tahun ini mari kita sama-sama minta Tuhan untuk menyertai kita sepanjang tahun ini, tahun 2024. Jangan pernah kita lepas dari penyertaan Tuhan. Oleh karena itu saudara-saudara, minta sama Tuhan. Tuhan sertai setiap kehidupan kami selama 2024. Biar setiap rancangan Tuhan, rancangan yang indah, rancangan yang tepat dalam setiap hidup kami itu terjadi. Amin. Mari saudara-saudara, kita minta kepada Tuhan. Bapa, ajar setiap kami Tuhan untuk datang di hadapan-Mu Bapa. Kami minta penyertaan-Mu sepanjang tahun 2024 ini Tuhan. Biar setiap kami mampu Tuhan menghadapi apapun yang terjadi dalam kehidupan kami dengan kekuatan yang datang daripada Tuhan, dengan bantuan yang datang daripada Tuhan, dengan tuntunan yang datang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Benar Tuhan. Hadir-Mu di hidupku.
itu sumber kekuatan bagi kehidupan kami. Kami tahu tahun yang baru Kau berikan kepada kami, itu artinya kesempatan dan anugerah yang besar Engkau siapkan bagi setiap kami ya Tuhan. Hamba-Mu berdoa bagi hari ini, biar setiap hati kami terbuka untuk kebenaran firman-Mu, karena kami tahu sedang mengerjakan pekerjaan yang besar di tengah-tengah kami. Urapi setiap kami, memampukan kami memahami akan kebenaran firman Tuhan dengan cara yang sederhana. Terima kasih Bapa, terima kasih Kau dipuji, Kau dipermuliakan, Kau diagungkan di tengah-tengah kami. Kami serahkan jam-jam ini dalam tangan Tuhan, di dalam nama Yesus semua kami berdoa. Haleluya. Amin. Jangan duduk dulu, bilang tidak ada kebetulan di tengah-tengah kita sekarang. Haleluya. Puji Tuhan. Amin. Saya percaya semua kita excited memasuki tahun yang baru. Saya senang sekali tadi memimpin pujian berkata, sudah seharusnya kita menyambut tahun yang baru dengan penuh sukacita di tengah-tengah kita. Amin. Ngomong sama sebelahmu sukacita, amin. Ya, sukacita. Oke. Ibadah pertama ini saya ingin menyampaikan khotbah dari kitab Keluaran pasal 13, judulnya Tiang Awan dan Tiang Api, ya, Tiang Awan dan Tiang Api. Mari kita lihat Keluaran pasal yang ke-13, mulai ayatnya yang ke-21. 13, 21. Sebetulnya itu ayat yang cukup bagus kalau dibaca semua, ya. Tapi kita akan melihat, atau mungkin sebaiknya saya bacakan dari ayat yang ke-17, ya, Ulangan Keluaran pasal yang ke-13. Saya bacakan dari ayat yang ke-17. Setelah Fir'aun membiarkan bangsa itu pergi, ya, Allah tidak menuntun mereka menuju jalan ke negeri orang. Mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin, walaupun jalan ini yang paling dekat. Sebab firman Allah, jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan, sehingga mereka kembali ke Mesir. Jadi Tuhan ini tahu bangsa Israel nggak siap perang, saudara ya. Tetapi Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun menuju ke Laut Tibereu. Dengan siap sedia berperang berjalanlah orang Israel dari tanah Mesir. Dengan siap sedia berperang, padahal nggak bisa perang, saudara ya. Nggak pernah perang, 400 tahun makan enak, tidur enak, gendut-gendut, saudara. Ya, jadi gayanya aja siap perang, padahal nggak bisa perang, ya. Musa membawa tulang-tulang Yusuf, sebab tadinya Yusuf telah menyuruh anak-anak Israel bersumpah dengan sungguh-sungguh, Allah tentu akan mengindahkan kamu, maka kamu harus membawa tulang-tulangku dari sini. Demikianlah mereka berangkat dari Sukot dan berkemah di Etam di tepi padang gurun. Nah, sekarang kita baca sama-sama 21 sampai 22. 1, 2, 3. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam dua-dua dengan tidak beralih. Tiang awan itu tetap ada pada siang hari dan tiang api pada waktu malam di depan bangsa. Satu ayat lagi, Bilangan pasal yang ke-9. Bilangan pasalnya yang ke-9. Kitab Bilangan pasal yang ke-9. Kita akan membaca bersama-sama ayatnya yang ke-21. Bilangan 29 ayatnya yang ke-21 sampai ayatnya yang ke-23. Ini berapa lama yang awan berhenti, yang api berhenti, ya. Kita lihat. Ada kalanya awan itu tinggal dari petang sampai pagi. Ketika awan itu naik pada waktu pagi, mereka pun berangkatlah. Baik pada waktu siang, baik pada waktu malam. Apabila awan itu naik, mereka pun berangkatlah. Dua-dua, berapa lama pun juga awan itu diam di atas kemah suci, baik 2 hari, baik sebulan atau lebih lama, maka orang Israel tetap berkemah dan tidak berangkat. Tetapi apabila awan itu naik, baru mereka berangkat. Atas titah Tuhan mereka berkemah, dan atas titah Tuhan juga mereka berangkat. Mereka memelihara kewajibannya kepada Tuhan menurut titah Tuhan dengan perantaraan Musa. Menarik sekali. Ini kejadian yang sangat luar biasa, yang sangat menarik.
kehidupan umat Tuhan yang dipimpin oleh Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, setelah Yakub, Yakub itu kehilangan anaknya Yusuf, dia susah sekali. Tapi setelah diketahui Yusuf jadi orang kedua di Mesir dan mereka pindah, saudara, ini ada satu kejadian yang luar biasa. Karena pada masa kelaparan itu mereka dipindah ke satu tempat dan diberi tempat namanya Goshen. Goshen ini tempat yang amat sangat nyaman, ya. Yang lain kering, dia subur. Yang lain mungkin tidak berpenghasilan, dia berpenghasilan. Sehingga seluruh bangsa Israel mulai dari keluarga Yakub, mereka bertumbuh sesuai dengan janji Tuhan. Mereka berkembang biak luar biasa. Saudara yang dikasihi Tuhan, nah sampai kepada kejadian di mana Fir'aun mati, gitu. Fir'aun mati, entah bagaimana Fir'aun yang kedua itu nggak ngerti kebaikan Yusuf. Yusuf diberi tempat itu dengan keluarganya karena memang berjasa sekali pada waktu masa kelaparan itu. Dan semua orang tahu, tapi pengganti Fir'aun yang sudah mati nggak tahu, gitu. Dia taunya ini bangsa semakin hari semakin banyak aja, gitu. Banyak melahirkan terus nggak ada yang mati-mati juga. Jadi tambah banyak, jumlahnya lebih banyak daripada orang Mesir. Itu menakutkan buat mereka. Nah sejak saat itu mereka ditindas luar biasa. Tidak ada ampunnya selama berapa tahun itu ya? 300 tahun atau 400 tahun, saudara. Tinggal di Israel, di Mesir, saudara. Ditindas demikian rupa sampai kepada kisah ini. Mereka dibebaskan melalui Musa untuk dibawa menuju ke tanah Kanaan. Nah ini kisah yang menarik, karena itu kisah kita, saudara, ya. Kisah kita keluar dari penderitaan menuju kepada janji Tuhan, di mana Tuhan akan memberkati kita sampai kepada tanah perjanjian, ya toh? Tanah perjanjian kita Yerusalem baru. Nah saudara, siapa di antara saudara yang tahu ini mujizatnya sedikit? Maksudnya tahu itu? Coba dikit aja, nggak pernah, tapi hidup sampai hari ini hidup. Tapi mujizatnya dikit. Ya habis pagi kerja, sore pulang, terus begitu hidup sih. Yang lain mungkin berat toh, ya toh. Jadi kata kita ya kok bisa ya sampai tahun 2024. Cuma ngomong sebelumnya kok mampu sih kamu nih, gitu ya. Tahu nggak saudara, ini ada di tanah Goshen, gitu. Sehingga kita bisa sampai hari ini, saya juga heran kok bisa ya nyampe juga tahun 2024 ya, begitu ya. Halo, tapi dikit. Berkata cuma dikit, mujizatnya tapi cukup. Kita bangga cukup. Pas gitu ya. Butuh ini pas ada, tapi mujizatnya dikit. Saya mau tanya, bang dijawab, siapa yang tahun 2023 mujizatnya dikit? Siapa yang mujizatnya banyak? Tak suruh bersaksi loh nanti loh. Saudara yang dikasihi Tuhan, rupanya perjalanan umat Tuhan yang dipimpin oleh tiang awan, tiang api itu yang pertama, saudara. Yang pertama kita bisa pelajari, itu Tuhan mau rubah kehidupan kita ini yang statis jadi dinamis. Ya. Nah tahun 2024 saya bocorin sedikit, tapi sharingnya mulai minggu depan. Kalau buat Cireh itu adalah the year of deeper in love. Wah gitu ya. Kita akan ngedip semua, dibuat ngedip semua, melayaninya juga lebih deep, gairahnya lebih deep. Nanti Pastor Iwan akan sampaikan sendiri sebelum sampaikan perjamuan kudus apa hostnya, gitu ya. Sentil sedikit Bapak, minggu depan mulai kita akan. Tapi saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan maju kepada satu perjalanan yang seharusnya Tuhan pimpin dengan luar biasa dari sesuatu yang statis. Ya, bayangin saja saudara yang dikasihi Tuhan.
Mereka itu ada di satu zona nyaman yang luar biasa di Mesir. Dan Tuhan berkata, Tuhan memimpin mereka, tetapi tidak langsung, karena harus berhadapan dengan orang-orang Kanaan yang besar. Mereka nggak siap. Kalau guru sekolah minggu itu kan bilangnya begini, mereka tersesat di padang gurun 40 tahun begitu ya. Enggak lah. Kalau dia tersesat berarti Tuhan tersesat kok. Wong Tuhan yang mimpin mereka kok. Iya dong. Saudara yang dikasih Tuhan selama 40 tahun itu ada 55 kota yang dilewati bangsa Israel yang tidak kembali lagi. Jadi perjalanan yang begitu panjang yang tidak pernah balik lagi. Saudara, hebat kan? Dan itu luar biasa. Ada banyak mujizat ketika kita nanti akan melihat ini. Waktu di Goshen, tidak ada mujizat. Mujizatnya cuma satu, ngelahirin anak melulu. Lahir terus mujizat. Nggak ada yang mati-mati. Sehingga jumlahnya jadi 2 juta. Kira-kira. Banyak loh saudara. Di satu kota jumlahnya 2 juta. Sydney berapa? Tapi menurut saya Goshen tidak sebesar Sydney. Mungkin Goshen hanya sebesar Eastern Suburb. Wah, enak sekali. Itu sampai ketakutan. Orang Mesir ketakutan. Fir'aun ketakutan melihat bangsa Israel yang yang gagah-gagah, sehat-sehat, suka nari, persis penari-penari di sini. Saya lihat tadi ya orang Goshen. Wah, itu dan pemain musik, seger itu. Memang tinggal di Goshen ya gitu saudara. Yang nyanyi juga seger ya gitu. Tapi gedut-gedut waktu itu. Karena nggak ngapa-ngapain, udah mau setiap hari kerja gitu. Harus selama bertahun-tahun, 40 tahun, sehingga Tuhan tahu mereka tidak berani bertempur. Dibuat muter sehingga ada satu perjalanan. Nah pada waktu itu saudara yang dikasih Tuhan, yang pertama dia tahu bangsaku ini bangsa yang statis banget ya toh. Sedikit-sedikit ingat pawang prei, ingat pawang Bombay, pengen balik, mudah putus asa. Dia mau rubah yang statis menjadi sesuatu yang dinamis. Saudara, Tuhan juga tahun ini mau supaya saudara dan saya membuat sesuatu yang dinamis di dalam kehidupan kita, ya, melatih untuk meninggalkan hal-hal yang duniawi, yang biasa. Kita kan biasa pagi bangun, doa sebentar, habis itu kalau ya makan, tapi kebanyakan tidak ada yang makan pagi karena makannya mulai siang, kemudian kerja, kemudian di kantor marah-marah, jengkel, kecewa, Senin, Selasa, Rabu, kemudian Sabtu sudah mulai kumpul-kumpul, senang-senang, hari Minggu kita nyanyi-nyanyi, Minggu sore ngopi-ngopi, sekarang gitu lagi. Goshen saudara, enak dah pokoknya, enak. Pokoknya dikasih persoalan sedikit, marah-marah sedikit sama Tuhan, marah-marah sedikit sama pemimpin, marah-marah sedikit sama teman, saudara. Dan Tuhan tahu tahun 2024 ini Dia mau goncangkan kita, gitu. Dia mau sesuatu yang statis menjadi sesuatu yang dinamis, supaya saudara dan saya belajar memandang kepada Tuhan setiap hari. Karena sama saya memandang kepada Tuhan, memandang kepada Tuhan, ya, melepaskan tempat-tempat yang nyaman, sesuatu yang enak yang kita kerjakan tahun ini, dan belajar hidup bersama dengan Tuhan yang tidak pakai schedule. Enak ya kalau Tuhan pakai schedule kan enak. Dan kalau saudara dikasih tahu kira-kira lebih enak mana? Ya, 5 tahun lagi kamu ditabrak truk, mau? Sudah kepikiran, masih 5 tahun udah kepikiran ya. Apalagi kalau, besok pagi kamu mules perutmu sampai kamu teriak-teriak. Tuhan tidak pernah pakai schedule buat hidupmu dan hidupku. Nah kita diajar untuk belajar kepada Tuhan, berharap kepada Tuhan, Tuhan yang tidak punya schedule. Bulan-bulan begini biasanya tim pastoral, kemudian setiap departemen bikin schedule, bikin perencanaan, ya dong, supaya sepanjang tahun berjalan dengan bagus, ya dievaluasi yang tahun lalu, kan seperti begitu. Saya mau beritahu kepada saudara, Tuhan kita tidak pakai schedule.
dia pakai caranya sendiri karena dia tahu bagaimana menyelamatkan umat pilihan. Nah, kita diajar untuk belajar berharap kepada Dia karena Tuhan itu adalah Tuhan yang mengatur. Saudara, ada orang yang namanya Samuel. Samuel itu sejak kecil sudah diserahkan ke gereja, betul ya? Tetapi sebetulnya walaupun dia di gereja, dia nggak pernah ketemu loh sama Tuhan, saudara. Sampai Tuhan nemui dia malam hari. Gitu. Samuel, dia pikir siapa itu? Si Eli, Imam Eli yang ya Tuhan Eli, nggak manggil kamu. Saudara tahu beberapa kali dipanggil dan ketika dia tahu itu encounternya Tuhan, Samuel jadi nabi yang hebat. Dipakai Tuhan luar biasa. Juga hal yang sama. Ya, ketika juga jumpa dengan Tuhan, hidupnya jadi luar biasa. Jadi contoh buat Abraham, hal yang sama. Saudara, Daud juga hal yang sama. Ketika di-encounter dengan Tuhan, maka hidupnya jadi luar biasa. Jangan pikir kalau kita sudah melayani Tuhan, saudara sudah dijumpai Tuhan. Pertanyaannya, saudara sudah dijumpai Tuhan atau belum? Iya toh? Kalau belum, saudara, Tuhan mau menjumpai secara pribadi. Kita sih mencari nggak dapat. Tapi begitu Tuhan menjumpai hidup kita, hidupmu pasti akan dirubah dengan hebat. Dari yang statis, orang tuh ya, contohnya orang yang belum dijumpai Tuhan, hidupnya monoton, gitu aja, statis saja, mudah menyerah, mudah putus asa, ya, curiga besar kepada Tuhan khususnya. Tetapi kalau sudah dijumpai Tuhan, itu iman akan semakin ditambahkan. Karena apa? Ini pengalaman bersama dengan Tuhan, yaitu Tuhan mau. Saudara yang dikasih Tuhan, tahun ini Tuhan mau yang statis, dibuat dinamis. Saudara, mintalah. Karena saya percaya saudara yang dikasih Tuhan, pergerakan kehidupan kita itu harus bersama dengan Tuhan. Di awal tahun ini saya berharap pandanglah Tuhan yang tidak punya schedule dalam hidupmu. Ya, dia punya sih, cuma nggak dikasih tahu. Kita mau nangis kayak apapun tidak bakal dikasih tahu, dia punya cara. Kalau dikasih tahu juga saudara takut kok. Iya toh? Kalau dikasih tahu 5 hari lagi kamu akan dapat berkat yang besar, wah, menganga mulut kita. Tapi kalau dikasih tahu 5 hari lagi kamu mau diserempet becak, tapi becaknya karaten, waduh saudara, kamu akan tetanus, waduh, saudara bisa tidur nanti. Makanya schedule-nya Tuhan tidak dikasih tahu buat kita, tapi Dia kasih firman-Nya setiap hari untuk menuntun hidupmu dan hidupku. Nah, saudara dikasih Tuhan, yang pertama, Tuhan mau merubah yang statis dalam hidup kita menjadi sesuatu yang dinamis. Dengan cara apa? Jumpai saudara pribadi, lepas pribadi. Yang kedua, kisah tiang awan dan tiang api ini luar biasa karena kita atau bangsa Israel itu bisa mencicipi atau merasakan mujizat yang orisinil, mujizat yang sejati. Tapi yang di Goshen cuma satu mujizatnya, lahir tak mati tambah banyak, saudara. Gak ada apa-apa yang dikerjakan oleh bangsa Israel. Ya toh, di Goshen tapi tidak ada ceritanya. Ada yang sakit disembuhkan, tidak ada ceritanya. Cukup mereka makan, cukup gemuk-gemuk, saudara. Enak, ringan, udah ada peperangan, udah ada perkelahian, saudara. Tetapi begitu dibawa keluar dari Goshen, keluar dari Mesir, bangsa Israel mencicipi atau merasakan atau menikmati mujizat yang luar biasa. Yang pertama, mujizat 10 tulah. Nggak ngalami. Seluruh Mesir mengalami, Goshen dilewati, saudara. Hebat ya? Banyak kata, orang gila-gila sama kata. Bukan gila-gila, gilo-gilo, saudara. Takut sama kata. Di Goshen tidak ada. Orang Israel bilang, mana kata? Kata, saudara. Kata cuma 1-2 supaya merdu aja di malam hari dan di pagi hari waktu hujan. Iya tak? Ada lalat, ada apa, saudara? Bahkan sampai kematian, air jadi darah. Di Goshen tidak ada.
Hebat ya. Mereka melihat setiap hari perkara Tuhan yang luar biasa. Nah ketika mereka keluar, itu sepatu gak rusak-rusak udah. 40 tahun sepatu gak rusak-rusak. Mereknya apa? Hah? Mereknya sepatunya bangsa Israel apa? Menurut saya Batam. Saya kata swallow sandalnya itu nggak rusak-rusak 40 tahun, pakaian nggak rusak-rusak. Hebat ya. Itu luar biasa. Saya percaya mujizat itu diberikan di padang gurun dan luar biasa. Dan Alkitab mencatat ada tiang awan dan tiang api. Wih, luar biasa. Tapi sebetulnya mujizat itu tidak akan pernah bisa membawa manusia itu kepada pertobatan yang sejati, kepada iman yang sejati. Ingat baik-baik ya. Walaupun mereka dipimpin oleh malaikat, menurut saya itu Tuhan Yesus. Malaikat Tuhan yang memimpin bangsa Israel, yang berjalan di depan mereka, ya. Itu menurut saya itu adalah Tuhan Yesus di dalam perjanjian lama. Dia pimpin sendiri, sehingga gak rusak-rusak, semua dipimpin. Begitu, mengalami satu pengalaman di padang gurun yang luar biasa. Saya tidak tersesat, saudara, karena komentator Alkitab berkata mereka itu berjalan di satu tempat yang tidak pernah mereka datangi. Jadi jalan muter 40 tahun itu tidak ada satupun tempat yang sama. Diperkirakan ada 55 kota yang mereka lewati, kecil-kecil gitu ya. Gitu ya. Tidak tersesat. Karena apa? Yang memimpin Tuhan sendiri. Ya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, mujizat yang mereka mereka alami itu luar biasa. Makan mana gratis setiap hari. Makan mana itu makanannya dimakan, bikin kenyang. Tapi nggak boleh lebih. Kalau lebih ada ulatnya. Orang punya uang banyak pun sekarang mau beli mana nggak ada, ya. Hanya zaman itu saja, ya. Dan itu luar biasa. Saudara setiap hari turun dimakan kenyang, ya kan? Itu kan hebat ya. Kalau kita kan ganti-ganti ya, kadang roti, kadang nasi. Pelajaran yang kedua, bisa menikmati mujizat yang sejati. Nah, saudara, saya ingin tahun ini juga merupakan tahun yang dimana kita ngalami betul gitu, ya. Bukan hanya kata orang atau cerita, tapi alami betul. Tuhannya sama kok, amin. Dan sama alam mono gitu ya. Dialami gitu loh sama dia, Tuhan, aku mau berjalan. Karena sebetulnya kita di sini nih ya. Saya yakin tidak ada orang yang mau beli ketangi kemudian berdoa dulu. Kalau di sini, enggak. Kalau mau makan berdoa, tapi mau beli tanpa pasti kan. Lalu kita menentukan makan di restoran aja nggak pernah berdoa, betul nggak? Nggak pernah. Bahkan kita berkata anak kecil yang menentukan, nggak pernah berdoa. Karena apa? Kosyen, nyaman kita, cukup gitu. Nggak bisa pesan satu porsi bertiga masih kenyang juga. Kenapa? Karena tahu di rumah ada Indomie kan gitu saudara ya. Jadi aman. Nah saudaranya dikasih Tuhan, menikmati mujizat ini menjadi sesuatu kegairahan. Sebab kalau saudara mengalami satu mujizat, saudara tidak akan pernah lupa kasih Tuhan. Tidak pernah lupa. Minta. Ya. Yang sampai hari ini masih kita doakan, minta. Saya melihat Tuhan itu hidup di tengah-tengah kita. Amin. Yang ketiga, saudara, nah ini pada waktu di padang belantara, mereka ini harus tepat. Saudara bayangkan ya, kalau awan itu naik, dia bongkar tenda. Kalau awan itu diam, mau 2 hari, mau 1 bulan, mereka tinggal di situ. Kenapa? Kalau nggak mengikuti awan ini, saudara, kalau siang pasti gosong. Kan panas di padang belantara. Nah, kalau awan ini bergerak, dia nggak ikut bergerak, gosong pasti, saudara. Nah, kalau malam hari awan itu bergerak, dia tidak bergerak, pasti gelap dan kedinginan, saudara. Penderitaan deh pokoknya.
Jadi saudara bisa bayangkan kacaunya luar biasa. Kita itu kan sering zaman dulu ya Pak ya, sering camping. Camping itu kalau pasang tenda kan, waduh saudara, itu pun hanya camping 2-3 hari, 4 hari saudara ya. Ini mereka bawa semua, termasuk ternak dan semua keluarganya pasang tenda. Saudara tahu, sore pasang tenda, besok pagi awannya naik, stres saudara. Makanya kalau tidak mengikuti, ya stres. Yang ketiga, mereka mengejar untuk tepat dan kecepatannya sama. Ya toh? Saya ini orang yang kalau berjalan lambat, saudara. Saya kalau berjalan bersama Ibu Iin, pasti Ibu Iin di depan. Cepat sekali. Sama-sama nunggu bus, saudara ya. Dia berkata, cepat dikit. Alah. Nanti juga 15 menit ada bus yang lain kan gitu. Ya kan? Jadi terserah dia atau terserah saya. Kalau dia kasihan sama saya, dia jalannya lambat. Kalau saya mau ngikuti dia, saya jalannya cepat. Saya bisa cepat sih, tapi saya nggak suka, saudara. Saya bisa jalan cepat. Oh, kalau ada itu Pak, ada customer yang orang Jerman tinggi kan jalannya langkahnya gitu ya, saya setengah lari, saudara. Gitu. Karena apa? Daripada hilang job, saudara. Kalau dipaksa bisa jalan cepat, tapi saya lebih nyaman jalan lambat. Saudara, orang yang berjalan cepat dengan orang yang berjalan lambat, kalau jalannya sama-sama, dua-duanya stres. Ya, banyak bapak-bapak yang stres ya, makanya istrinya ditinggal gitu, nyebrang sendiri, begitu. Istrinya juga stres. Kan begitu, kenapa? Kalau dua orang berjalannya satu lambat, satu cepat, ya pasti stres. Makanya kita harus mengejar sesuatu yang tepat dari Tuhan. Sebab kalau bukan saudara yang stres, Tuhan yang stres ya saudara. Ini orang mau diberkati kok. Waduh, kasihkan Pak Rian dia jauh, dia berkata terus saudara. Ya, harus tepat. Kalau dia kenceng ya kita kenceng. Ya, tepat dan cepat. Nah tahun ini kok kita melihat begini loh saudara ya. Tuhan ini kadang melihat kita ini nggak sigap loh diberkati loh. Padahal katanya sudah zaman akhir, gudangnya masih banyak itu. Ya. Tapi kalau kita tidak mengikuti langkah kebersamaan dengan Tuhan, saya percaya kita akan mengalami sesuatu yang berat dalam hidup kita. Ya. Nggak ada kata terlambat di hadapan Tuhan. Tuhan mau unlock kapasitas kita. Tuhan mau tambahin kapasitas kita. Saya mau beritahu saudara, buat komitmen-komitmen pribadi dengan Tuhan yang membuat saudara sendiri akan amazed. Karena Tuhan itu tidak kehilangan cara untuk memberkati hidup kita. Katakan amin. Tahun ini dia tidak punya sesuatu yang akan ditahankan dalam hidup saudara, yang akan dilimpahkan di dalam kehidupan kita. Ikutilah terus akan langkah bersama dengan Tuhan. Yang terakhir, perjalanan bangsa Israel tiang awan dan tiang api ini luar biasa. Satu kali stop, tiang awannya dan tiang apinya stop. Stopnya di mana? Berhentinya di mana? Pimpinan tiang awan dan tiang api? Berhentinya di mana? Setelah mereka masuk tanah Kanaan. Tidak ada lagi cerita tiang awan tiang api. Terus bagaimana? Karena sudah selesai, maka saat itulah pembelajaran dimulai untuk melihat hal-hal yang tidak nyata. Ya, yang tidak kelihatan lagi gampang ya. Waktu itu orang cari istri gampang. Waktu itu orang cari istri gampang. Dia berkata, Tuhan istriku mana, tiang awan lewat. Seperti di wanita itu istrinya langsung melahirkan, punya anak. Wah, berhasil, sukses. Gitu ya. Waktu itu tiang awan dan tiang apinya begitu jelas memimpin, tapi setelah memasuki tanah Kanaan berhenti. Nah saatnya mereka peka dengan apa yang sudah mereka pelajari selama 40 tahun bersama dengan Musa. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hal yang sama dalam kehidupan kita sekarang. Kita nggak bisa melihat sesuatu yang nyata sih dalam hidup kita, karena memang iman itu adalah pengharapan dari sesuatu yang tidak kita lihat. Kan begitu? Nggak kelihatan. Nggak kelihatan apa-apa. Kok bisa sih kamu setia melayani Tuhan? Kok bisa sih kamu ke gereja setiap minggu? Kok bisa? Padahal kan nggak ada kenyataannya. Iya dong? Nggak ada kenyataannya. Udah bertahun-tahun rasanya nggak ada pergerakan sama sekali. Nanti aja dibagikan amin, supaya tidak mengganggu perhatian. Ya.
Gitu? Pada kenyataannya sekarang ini jarang kita melihat sesuatu yang nyata di dalam hidup kita. Semua janji, pengharapan, janji. Siapa yang belum dapat janji Tuhan tahun ini? Ada kan? Di malam tahun baru kita bagikan waktu itu. Kalau belum nanti tolong hubungi kita ya. Nah itu satu penggal ayat itu saja membuat saudara harus bisa memegang sesuatu yang tidak nyata dalam hidup kita. Tetapi saya menyampaikan kepada saudara, saatnya itu sekarang. Ketika tiang awan dan tiang api itu tidak bisa kita lihat, maka kita harus peka melihat yang tidak nyata. Ketika mamah kita mengajari kita masak, ya dikasih tahu, ini loh ditambah gula, tambah air, tambah begini, itu masak apa, soto mie atau apa diajari sama mami. Kemudian gini loh caranya bikin apa namanya bumbu rujak. Habis ini rujakan sebetulnya enak, saudara itu. Siang-siang rujakan, gitu kan enak ya. Itu dulu dipelajari sama mama kita kan, dikasih tahu. Saya rasa ingat itu, ya. Tetapi pada saat mama pergi ke luar negeri, nah, saudara harus mempraktekkan apa yang dipelajari, kan begitu. Waduh pengen soto nih, ya sekarang di sini gampang. Kalau nggak ada kan saudara harus bikin. Oh mama bilang mesti dikasih kunir dikit supaya agak kuning, betul kan? Soto apa namanya? Soto yang agak kuning itu apa? Soto apa? Hah? Soto Betawi, gitu ya. Oh jangan dikasih kunir, soto yang memang yang apa namanya yang bening, ya itu soto Jawa. Gitu ya saudara, ya tahu rasanya juga beda loh saudara. Oh kalau bikin sate itu mesti pakai sambal kacang, waduh enak satenya. Oh yang enggak, mamiku bilang dikasih kecap. Gitu. Kita membayangkan apa yang kita pelajari, hal yang sama, apa yang sudah kita dapat perjalanan iman bersama dengan Tuhan. Saatnya kita merenungkan, kita membayangkan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dari alam yang tidak nyata, saudara dan saya harus peka apa yang Tuhan. Amin. Belajar, kalau itu belajar, ya nggak bisa. Kalau dari orang lain tidak akan pernah menjadi pengalaman rohani yang mencatatkan iman yang luar biasa. Sekali lagi, mukjizat tidak bikin saudara punya iman sejati, tetapi pengalaman bersama dengan Tuhan itu akan membuat kita kokoh. Saya tahu tahun 2024 mungkin akan jauh lebih buruk keadaannya sekeliling yang ada. Tetapi saya berdoa dan beriman saudara dan saya semakin kuat di dalam iman pada Tuhan. Amin. Mandang kepada Tuhan setiap hari, ya. Jangan kepada hal-hal yang rutin, pada hal-hal yang dinamis, ya. Jangan yang statisnya dinamis everyday. Karena dia punya 1001, bayangkan 40 tahun mereka diajak berjalan tanpa harus melewati tempat yang sama. Hebat ya. Saya itu kalau punya tamu yang saya ajak ya selalu tempatnya yaitu pertama La Perouse, turun sedikit Little Bay, kemudian Marubra, Fuji andalan saya, kemudian naik sedikit lagi ke Honda, agak jauh sedikit ke Hudson Bay, kemudian diajak ke Manly, naik, ya itu doang saudara. Bolak-balik 15 tahun berapa kali? Minimal 15 kali. Saya nggak pernah pergi sendiri sama istri saya tanpa ada tamu. Ngapain lewat sebaya cuma itu? Kalau ada tamu kan enak ya. Wow. Kalau saya sama istri saya, dia wow, gaul. Saya jarang pergi ke Darling Harbour dengan istri berdua. Jarang. Perginya selalu ada tamu. Dan tamunya yang kita ajak pergi dulu sudah pernah kita ajak pergi, dia bilang, oh yang itu ya sudah tahu. Ini 40 tahun tempat yang berbeda, 55 kota yang berbeda, excitement yang berbeda, hal yang sama akan menjadikan imanmu berbeda. Tahu itu bikin darah tinggi. Kalau 1 bulan akan tahu. Saudara pernah nggak 1 bulan dikasih makan istrimu dimasakkan hal yang berbeda 1 bulan saja? Pernah? Ya, saya pernah dimasakkan 1 masakan 3 hari harus saya makan. Terpaksa Pak, panggil teman-teman. Kenapa?
lauknya saya gitu saudara. Kalau lauknya sama, saya berpikir saya Uber Eats atau pesan yang lain, atau saya ajak dia makan keluar. Saya bayangkan bangsa Israel beda terus setiap hari yang Tuhan berikan, mananya sama, tapi Tuhan caranya menolong gitu. Nah saudara yang dikasih Tuhan, tetaplah kita belajar melihat sesuatu yang tidak nyata dan mengingat-ingat apa yang Tuhan katakan. Itu sebabnya ya, saya kasih ide ya. Saya kasih ide ya. Bagaimana cara mengingatnya ya? Percayalah sama pemimpin saudara. Ya, pemimpin-pemimpin saudara itu mengajarkan sesuatu yang untuk kita ingat dan kita lakukan. Kita jarang sekali ngajar untuk jual beli narkoba, jarang ya Pak ya. Saudara ingat ya khotbah kita yang lalu, nggak pernah ada sedikit pun yang ingin menjerumuskan saudara. Tidak ada. Udah curi aja, nggak ada. Catat khotbah kita. Saudara belajarlah mengingat apa yang para pemimpin itu sampaikan. Pemimpin Komsel juga hal yang sama. Ya, saya kan dampingi mereka. Gitu. Udah cerain aja, nggak ada. Udah di ujung tanduk pun kuat ya, sabar ya, Tuhan hidup. Nggak ada. Amin. Ya, ingat pemimpin sampaikan, makanya doa syafaat kita kan salah satunya buat pemimpin doa supaya bisa kuat, memberi contoh dan teladan, begitu ya. Apakah ada di antara saudara yang mengikuti doa puasa? Angkat tangan ini, haleluya, banyak, luar biasa. Teruskan, karena saya tahu saudara kan dapat visi secara pribadi, dapat visi dalam keluargamu, dapat visi dalam jemaat, ya. Dan kita akan sama-sama nanti bertumbuh selama 2024 ini. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar bersama kunci pertumbuhan hidup tahun ini. Yang pertama adalah dinamis. Kalau saudara tidak dinamis, saudara tetap statis, saudara tidak pergi kemana-mana. Ya, seperti orang olahraga pakai treadmill, 1 jam, setengah jam berkeringat, ya cuma di situ aja, saudara. Ya, di mana Pak? Di Goshen ya, situ aja. Nggak ngalami apa-apa, cuma di situ aja, keringetan aja, saudara ya. Emosi aja, saudara. Yang kedua, kunci pertumbuhan kita tahun ini itu, saya ajak kita peka dengan Tuhan itu. Ya, entah melalui doa-doamu, puasamu, pembacaan firmanmu, ya toh, pelayananmu, peka gitu loh, ya, belajar peka. Paling tidak untuk diri kita dan untuk keluarga kita sendiri. Kalau bisa ditingkatkan untuk bersama-sama melayani pekerjaan Tuhan. Saya rindu saudara, sebelum Tuhan panggil, jangan nunggu nanti kalau sudah tua, saudara. Percayalah kalau saudara nggak melayani hari-hari ini, kesempatan diberikan kepada saudara. Tapi kalau saudara nggak ambil kesempatan itu, satu kali nanti pasti saudara menyesal. Ya. Baru tergerak hidupnya ketika diketahui kanker stadium 5, ada 4 terakhir begitu. Orang itu kalau mau mati tahu, saudara. Ya. Dan setiap kita itu mengerti nanti jumpa dengan Tuhan. Ya, kalau saudara datang ke gereja pasti dikasih tahu nanti kalau mati akan jumpa dengan Tuhan. Tapi saudara terlambat. Pak, kalau aku tahu aku cancer, bakal akhir hidupku cancer, aku akan melayani Tuhan sejak muda. Nggak bisa, saudara. Kalau saudara nggak jumpa dengan Tuhan secara pribadi, saudara tidak akan pernah bisa peka. Udah dikasih tahu, udah kasih tunjuk juga, nanti saudara lakukan sesuatu untuk Tuhan. Amin. Nah, tahun ini kalau kita akan bertumbuh, kita akan semakin peka, lebih peka lagi dengan Tuhan. Caranya setan untuk menghalangi kita gampang, dikasih tempat nyaman. Nah, semua kita kan nyari tempat nyaman. Yang ngekos cari apartemen, ngeren. Yang ngeren beli 1 kamar. Belum bisa 1 kamar, studio. Studio itu kamar campur dengan kamar makan, campur dengan kamar mandi, dan studio.
Ya toh, sudah studio, 1 bedroom, 2 bedroom, 2 bedroom, 3 bedroom, mulai rumah, gitu. Mobil, kemudian boat. Sudah ada yang punya boat? Nggak ada. Kita masih terbentur kepada mobil, ya toh? Nah, mobil aja. Mobil 1 punya, juga itu pokoknya tuh hal yang nyaman. Nggak salah Goshen kok saudara. Buat kita sukacita, bagus pakai buat pekerjaan Tuhan. Seperti itu ya. Tetapi saya percaya setan kasih saudara itu menghambat atau menghancurkan hidup kita dengan rasa aman. Percayalah ada penyertaan Tuhan setiap hari. Kalau saudara lagi tidak nyaman, ingat itu kasih Tuhan yang luar biasa, gitu. Luar biasa. Ya. Karena Tuhan sudah melatih kita untuk menjadi semakin dinamis dengan saya berdoa dengan mujizat setiap hari dalam hidup kita. Ya, saya berharap Bapak Ibu kita berubah ya dari yang statis, yang begitu-begitu saja dengan dinamis. Ya, apa saja yang kita pikirkan. Tapi pikirkanlah, kalau kita berkata pikirkanlah yang baik, yang sedang didengar, yang suci, yang mulia, yang gitu ya, dipikirkan di dalam kehidupan kita. Nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, pimpinan Tuhan, ketepatan Tuhan juga menjadi pekerjaan kita, hidup kita, tetap tinggal di dalam pimpinannya. Saya selesai. Amin. Tiang awan, tiang api itu menunjukkan kepada kita betapa dinamisnya Tuhan di dalam hidup kita. Amin. Mari kita akan sama-sama mempersiapkan hati, boleh dibagikan bersama terus yang ada. Kita akan menyanyikan satu pujian. Laguku kagum hormat akan Engkau itu hari-hari ini menjadi renungan saya, ya. Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang sungguh kita kagumi, ya. Haleluya. Boleh dibagikan anunya. Kita akan nyanyikan pujian. Ku kagum hormat, sungguh indah tiada taranya. Sekarang kita siapkan hati kita. Nanti Pastor Iwan yang akan pimpin perjamuan kudus. Sungguh-sungguh ya. Biar tiang awan dan tiang api itu sungguh-sungguh memimpin hidupmu dan hidupku. Ku kagum akan Engkau, ku kagum kita berdiri ya. Ku kagum Kami tahu tiang awan dan tiang api sudah tidak ada di tengah-tengah kami, tapi penyertaan-Mu ada. Dan Kau mengajar kami untuk melihat dari hal-hal yang tidak nyata. Tahun ini akan banyak mujizat Kau nyatakan di tengah-tengah kami. Ketika kami belajar untuk memandang kepada Tuhan. Sungguh Tuhan, yang conversion itu tidak menjadi kebanggaan kami. Kami bersyukur Tuhan tempatnya di tempat yang luar biasa. Tapi berikan dinamika secara rohani dalam hidup kami. Mencintai jiwa-jiwa, berkorban, melayani, berjuang, memberi semangat satu dengan yang lain, menandai kehidupan setiap sidang jemaatmu di tempat ini. Tidak statis, tidak mudah putus asa, tidak mudah tawar hati, karena ada jalan yang Tuhan berikan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih untuk keajaiban meteraikan firman-Mu dalam kehidupan kami. Sebentar kami mau berjaman kudus. Tuhan memberkati semua kami. Ku kagum
hormat akan Engkau. Bersama-sama kita angkat roti di tangan kanan kita. Sesuatu yang luar biasa kalau kita bisa berjamuan kudus di awal tahun ini, di awal bulan ini. Kebaikan dan kemurahan Tuhan buat kita semua ya. Alkitab berkata, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-pecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari sama-sama kita makan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan buat tubuhmu yang terpecah bagi kami Tuhan. Sama-sama kita angkat cawan di tangan kanan kita. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari sama-sama kita minum di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Deeper in love with you, deeper in love with you. I love you more than anything in life. Deeper in love with you, deeper in love with you. Oh, how I love you, Lord. Deeper in love. Deeper in love with you, deeper in love with you. I love you more. I love you more than anything in life. Deeper in love with you, deeper in love with you. Oh, how I love. Tahun ini kita mau lebih dalam lagi dengan Tuhan. Deeper in love with you, deeper in love with you. I love you more. I love you more than anything in life. Deeper in love, deeper in love with you, deeper in love with you. Oh, how I love you, Lord. Oh, how I love you, Lord. Oh, how I love you, Lord. Oh, how I love you, Biar di tahun ini Tuhan kami bisa lebih mengasihi-Mu Tuhan, lebih dalam lagi Tuhan mengerti firman-Mu, lebih dalam lagi mengenal suara-Mu, lebih peka lagi Tuhan mengenal tuntunan-Mu Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan biar kami bisa melayani dengan efektif Tuhan tahun ini Tuhan. Kami bisa membawa jiwa-jiwa lebih lagi Tuhan di tahun ini Tuhan. Kami mau hidup kami Tuhan di dalam tudung firman-Mu tahun ini Tuhan. Karena kami tahu Tuhan firman-Mu itu yang menuntut setiap kami Tuhan. Tuhan seberapa waktu yang kami punya di Australia ini Tuhan. Kami mau belajar Tuhan. Memakai waktu-waktu ini Tuhan dengan bijaksana. Memakai waktu-waktu ini dengan baik Tuhan Yesus. Karena kami tahu Tuhan hidup di dalam-Mu Tuhan harusnya berbuah, harusnya bertumbuh, harusnya beriman, harusnya berakar dengan kuat. Terima kasih Tuhan buat tubuh dan darah-Mu hari ini Tuhan Yesus. Kami tahu Tuhan kami sanggup berjalan di dalam tuntunan Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita semua yang optimis bahwa Tuhan akan menyertai kehidupan kita sepanjang tahun ini. Boleh sama-sama katakan amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Well, saudara silakan duduk saudara. Karena saya juga diminta tadi share visi tentang host. Saya mau spill sedikit.
tahun ini host mau punya visi, yaitu tahun dimana kita mau menjadi lebih bijaksana. Ada 2 hal yang kita mau spesifik urus di tahun ini, yaitu bijaksana di dalam soal waktu dan bijaksana soal uang. Karena 2 hal ini memang gak ada di surga sih, gak ada uang di surga, dan Tuhan gak punya waktu. Tuhan itu hidup di dalam kekekalannya, tapi di dunia ini kita perlu maintain dan bijaksana soal 2 hal ini. Jadi menurut saya kita mesti belajar tidak stres ketika jalan yang satu maunya cepat, yang satu jalannya lambat. Karena harusnya kita bisa tidak saling drain people gitu, tapi kita mau jalan sama-sama di dalam waktu dan kecepatan yang Tuhan mau. Nah, saya bersyukur sekali Pak Petrus itu bawa cerita soal Yusuf, karena yang saya dapat juga cerita soal Yusuf. Kita mau belajar nabung di tahun ini, bukan buat kesenangan kita sih, ya boleh kalau mau buat kesenangan kita, tapi ada hal spesifik yang Tuhan mau buat kita belajar nabung untuk keselamatan jiwa-jiwa di luar sana. Seperti Yusuf nabung sehingga bangsa Israel termasuk papinya, keluarganya itu harus beli makanan lewat Yusuf, dan akhirnya keluarganya itu dan ditaruh di tempat yang tadi disebut Goshen gitu ya maksudnya. Saudara, banyak hal yang kita bisa kerjakan, terutama sehingga lewat waktu dan uang ini saya berharap kita semua bisa membawa jiwa-jiwa lebih banyak lagi di hadapan Tuhan. Well, penjelasannya minggu depan, karena minggu depan host akan kembali jam 2. Kita belajar mengenai waktu dan uang. Saudara setuju? Dan sekali lagi, kalau saudara miss cuma tahunnya ini aja uang, saudara akan jadi orang yang cinta uang. Sedangkan tujuan kita adalah bukan menjadikan jemaat-jemaat ini adalah jemaat yang cinta uang, tapi cinta Tuhan, giver in love. Amin, saudara. Akan dilanjutkan. Shalom, saudara kasih Tuhan. Kita semua sudah berkati pagi hari ini. Haleluya. Terima kasih Pak Petrus untuk firman-Nya pagi hari ini. Berkati. Kita ada sedikit pengumuman di sini. Untuk kebaktian JKI Penuai Wulunggong akan diadakan tanggal 14 Januari, jamnya jam 1 siang. Tempatnya di City Life Church, jalannya 2/129 Jardine Street, Ferry Meadow. Mari kita doakan terus buat ibadah JKI Penuai Wulunggong ini. Ya Tuhan mengirimkan banyak jiwa-jiwa Pastor Doni dan semua para supporternya juga, para pastoral akan menuntun penuai wulunggong ini. Gerakan yang mustahil bagi Tuhan. Kita jalan yang benar di mata Tuhan. Kita juga ada nursing home ministry. Tanggal 21 Januari, jamnya jam 10.30 AM. Tempatnya di Daisy Field, di jalan 1-3 Buai Avenue. Mari kita topang dalam doa terus untuk pelayanan nursing home ini, ya, di mana banyak elderly people yang akan diselamatkan, yang masih belum mengenal Tuhan. Dan mereka juga sangat senang sekali di entertain ya, terutama dengan suaranya Pak Riyadi. Dan semua juga yang ikut support teman musik juga semuanya.
firman yang dibagikan juga. Mari kita terus topang doa untuk pelayanan ini. Dan kalau mau ada infonya, kalau bisa pada Lisa Aristanti hubungi Pak Petrus Haryono kalau mau ikut join. Mari kita bawa offering saat ini yang terbaik, yang untuk membawa offering ke account, silakan Indonesian Christian Fellowship BSB 0823 32 account 83 594 0914. Mari kita bawa persembahan yang terbaik. Mari kita berdoa. Bapak Surgawi, Bapak yang baik, terima kasih buat pagi hari ini, buat firman-Mu yang sudah kami dengar. Terima kasih ya Bapak, berkati hamba-Mu juga yang sudah membawa firman-Mu, berikan dia kesehatan, pakai lebih-lebih lagi ya Pak. Berkati ibu-ibu kayak Bapak, buat pelayanannya juga. Juga kami berdoa juga buat hasil jemaat-Mu yang tidak bisa hadir di pagi hari ini. Hingga Tuhan, Obesta, buat mereka yang tidak bisa hadir di tempat ini pagi hari ini. Apapun yang mereka alami saat ini adalah tuntunan dari Engkau ya Bapak. Biarlah semuanya jalan dengan baik. Terima kasih ya Bapak. Terima kasih buat satu minggu ini Kau sudah menuntun kami. Semua yang sudah Kau berikan untuk kami, mengucap syukur untuk kebaikan-Mu ya Bapak. Saatnya kami akan memberi persembahan kami. Berarti setiap tangan-tangan yang akan memberi ya Bang, dalam persembahan ini memberikan dengan penuh sukacita kami dari hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ulanglah dengan membawa berkat yang besar dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuannya di dalam Roh Kudus menyertai engkau dan saya mulai sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Haleluya. Semua kita berkata amin. Beri tepuk tangan yang paling baik buat Tuhan kita. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.